Pernah nggak sih kalian ngerasa saking putus asanya, akal sehat itu rasanya kayak barang mewah yang udah nggak sanggup lagi kalian beli? Coba bayangkan kalian ada di posisi ini. Malam ini adalah malam terakhir kalian bernapas lega. Besok pagi, tepat jam 8, semuanya akan hancur berantakan. Rumah disita oleh bank. Istri nangis-nangis bawa anak pergi dari rumah sambil melempar surat cerai. Utang miliaran rupiah dari lintah darat menunggu di depan pintu dan mereka nggak akan nerima alasan apapun lagi selain uang atau nyawa. Kalian bakal milih apa? Kabur jadi buronan seumur hidup? Pasrah digebuki sampai mati? Atau kalian berani ngejual sebagian jiwa kalian ke sesuatu yang nggak kasat mata demi membalikkan keadaan hanya dalam satu malam? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Tulis di kolom komentar. Kalau posisi kalian lagi di ujung tanduk kayak gitu, lari ke hal gaib itu adalah jalan keluar darurat, atau malah tindakan bunuh diri secara perlahan. Kenalkan, namanya Bima. Umurnya 38 tahun. Dulu, dia adalah CEO sebuah startup kebanggaan yang selalu pakai jas rapi dan jam tangan mahal. Malam ini Bima cuma pakai kaos kutang lusuh yang basah oleh keringat dingin. Dia memilih opsi terakhir tadi. Bima dengan segala kesombongannya merasa dia lebih pintar dari takdir. Dia pikir, setan itu bodoh. Gue bisa kasih mereka makan, dan gue bakal suruh mereka kerja buat gue. Bima memutar kunci di sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Ceklek. Bunyinya terdengar nyaring banget, menggema di lorong yang sepi. Dia baru saja melangkah masuk ke unit apartemen di lantai 13. Bukan sembarang apartemen. Yang unit ini ada di paling ujung lorong dan sudah dibiarkan kosong melompong selama 5 tahun terakhir. Penghuni terakhirnya mendarat dengan kepala lebih dulu di aspal parkiran dari balkon kamar ini. Sejak saat itu, nggak ada yang berani sewa. Tapi buat Bima, tempat ini sempurna. Dia butuh kesunyian mutlak. Pas pintu ditutup, kegelapan langsung menelan Bima. Udara di dalam ruangan ini aneh. Rasanya berat. Kayak udara di sini menolak buat dihirup. Bau debu tebal bercampur dengan aroma kapur barus yang menyengat hidung. Bima menyalakan senter dari ponselnya. Nggak ada perabotan apa-apa di ruang tamu itu. Cuman ada cahaya lampu neon jalanan berwarna merah yang berkedip-kedip dari luar jendela, memantul ke lantai kayu yang sudah kusam. Hawanya dingin banget. Bukan dingin Aceh, tapi dingin yang lembab dan pelan-pelan merayap naik dari telapak kaki, menusuk langsung ke sumsum tulang. Di tengah ruangan kosong itu, Bima meletakkan satu-satunya barang bawaannya malam itu. Sebuah pot tanah liat berukuran sedang. Isinya, anak pohon beringin. Ya, kalian nggak salah dengar. Pohon beringin. Di dalam apartemen lantai 13. Nggak masuk akal kan? Tapi ini adalah instruksi pertama dari sebuah thread di deep web yang ditulis oleh akun anonim. Kata artikel itu, pohon beringin yang ditanam di tempat kotor akan menjadi semacam antena. Sebuah pilar penarik rezeki. Jembatan yang akan memanggil entitas gaib untuk datang dan meludahi tempat itu dengan kekayaan instan. Gue nggak gila, bisik Bima pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, memecah kesunyian. Gue cuma butuh modal. Besok pagi semua utang gue lunas. Besok pagi, gue bosnya sekarang. Bima mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi detak jantungnya berkata lain. Dog, dog, dog. Saking sepinya ruangan itu, Bima bisa mendengar detak jantungnya sendiri dengan sangat jelas. Telinganya mulai berdenging. Hening yang menekan gendang telinga. Dia duduk bersila di lantai, tepat di depan pot beringin itu. Menunggu. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11.30 malam. Mata Bima
terus menatap siluet pohon kecil itu yang terpantul di dinding. Sesekali, angin malam berhembus masuk dari celah jendela, membuat daun-daunnya berdesir pelan. Srek, srek. Tapi tunggu. Bima menyipitkan matanya. Jendelanya kan ditutup rapat. Dari mana datangnya angin? Bima menelan ludah. Bulu kuduknya perlahan merinding. Dia merasakan ada yang aneh dengan ruangan ini. Rasanya, dia nggak sendirian. Ada sepasang mata yang sedang menatap punggungnya dari sudut ruangan yang gelap. Tapi setiap kali dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Dia kembali menatap pot beringin itu. Kali ini, Bima menyadari sesuatu yang bikin napasnya tertahan. Daun-daun beringin itu rasanya tadi sore nggak selebat ini. Dan bentuknya, kenapa cabang-cabangnya merunduk ke arah Bima duduk? Seolah-olah pohon itu sengaja mencondongkan badannya, ingin melihat wajah Bima lebih dekat. Dengan tangan gemetar, Bima menyorotkan senter HP-nya tepat ke arah pot. Jantungnya berdegup makin kencang. Matanya terbelalak. Akarnya. Tadi sore, dia sendiri yang menimbun akar pohon itu dengan tanah sampai rapi. Tapi sekarang, ada 3 sulur akar seukuran kelingking bayi. Berwarna putih pucat-pucat, merambat keluar dari bibir pot. Akar itu mencengkeram pinggiran tanah liat seolah-olah ia berusaha memanjat keluar dari dalam tanah. Bagaimana mungkin sebuah pohon bisa tumbuh secepat itu hanya dalam hitungan jam? Bima ingin lari. Logikanya berteriak menyuruhnya keluar dari pintu itu sekarang juga. Tapi, bayangan debt collector yang mengancam akan memotong jari anaknya besok pagi membuat Bima terpaku di lantai. Persetan, desisnya beringas. Jam di ponselnya berubah menjadi 0000. Tengah malam. Waktunya langkah kedua. Bima mengambil botol air mineral yang sudah dia siapkan. Instruksinya jelas. Siram akarnya tepat saat tengah malam. Jangan pakai air keran. Bima merangkak mendekat. Hawa dingin di sekitar pohon itu luar biasa. Seperti dia sedang membuka pintu freezer raksasa. Tangan Bima gemetar parah saat membuka tutup botol. Dia mencondongkan badan, lalu menuangkan air itu perlahan ke pangkal pohon. Air meresap ke dalam tanah kering. Terdengar bunyi ces pelan, suara yang mirip seperti air disiram ke atas arang yang panas membara. Padahal tanah di pot itu sedingin es. Bima menahan napas. Dia menunggu sesuatu terjadi. Setengah menit berlalu. Tidak ada ledakan. Tidak ada asap. Ruangan tetap sunyi. Bima membuang napas panjang, mengusap wajahnya yang berkeringat. Sialan, gue dikibulin orang internet. Ucapannya terhenti. Hidungnya tiba-tiba menangkap sebuah aroma. Bukan aroma tanah basah. Bukan aroma daun segar. Itu bau amis. Bau besi karatan yang sangat pekat. Bau yang bikin perut Bima langsung mual. Perlahan, mata Bima turun mengikuti arah bau itu. Tatapannya tertuju pada bagian bawah pot, kepiringan alas tanah liatnya. Dari lubang kecil pembuangan air di dasar pot itu, air yang tadi disiramkannya keluar lagi, tapi wujudnya sudah berubah sama sekali. Yang menetes perlahan ke alas pot itu bukanlah air bening, melainkan cairan kental, pekat, berwarna merah gelap. Cairan itu merembes, menetes perlahan membasahi lantai kayu. Tes, tes, tes. Itu darah segar. Dan dari genangan darah kecil di bawah pot itu, terdengar suara isakan tangis bayi yang sangat pelan. Pernah dengar pepatah yang bilang, orang yang kepepet itu lebih ngeri daripada setan? Gini ya, mari kita main logika sebentar. Kalau kalian ada di posisi Bima, ngelihat air berubah, jadi darah segar, dan dengar suara bayi nangis dari bawah pot, kalian pasti udah lari terbirit-birit sampai kencing di celana, kan? Boro-boro mikirin utang, yang ada di otak pasti cuma satu, selamatin nyawa. Tapi tunggu dulu, Bima nggak lari. Malam kedua,
Bima kembali lagi ke unit apartemen lantai 13 yang kosong melompong itu. Gila banget. Tapi coba kalian pikirin dari sudut pandang dia. Besok pagi, kalau dia nggak bawa uang tunai miliaran, jari tangan anaknya bakal dipotong satu persatu sama debt collector. Sekarang aku tanya ke kalian, jujur di kolom komentar. Kalau nyawa keluarga kalian jadi taruhannya, kalian bakal milih kabur bawa tangan kosong, atau nutup mata, nutup kuping, dan nekat nerusin ritual gila ini? Kalian tim tagar logika atau tim tagar nekat? Coba tulis di bawah. Bima memilih nekat. Dia duduk bersila di sudut ruangan, punggungnya menempel rapat ke dinding beton yang sedingin es. Matanya nggak berkedip menatap pot tanah liat di tengah ruangan itu. Ada yang salah dengan pohon beringin itu. Sangat salah. Kemarin malam, itu cuman anak pohon seukuran betis. Malam ini, beringin itu udah tumbuh setinggi dada orang dewasa. Cuma dalam waktu 24 jam. Daunnya rimbun, gelap, dan memancarkan aura yang bikin napas terasa sesak. Tapi yang bikin perut Bima mual bukan daunnya, melainkan akarnya. Akar-akar berwarna putih pucat itu nggak lagi bersembunyi di dalam tanah. Mereka sudah menjalar keluar, melilit badan pot seperti urat nadi raksasa yang menonjol. Beberapa ujung akar yang runcing bahkan sudah merayap ke lantai, menyusup paksa masuk ke dalam sela-sela lantai kayu apartemen yang lapuk. Setiap kali akar itu menembus kayu, terdengar bunyi krek, krek, pelan, seolah-olah akar itu sedang mengunyah lantai apartemen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bima merancau pelan. Mulutnya kering kerontang. Makin dalam akarnya nancep, makin kuat jembatannya. Makin gede duit yang bakal cair. Rezeki gue udah dekat. Dia mencoba menipu ketakutannya sendiri. Tapi tubuhnya nggak bisa bohong. Bima gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran dari dahinya, perih masuk ke dalam mata. Jam di HP-nya menunjukkan pukul 23.45. Sebentar lagi tengah malam. Ruangan itu hening total. Saking heningnya, Bima bisa mendengar suara gesekan giginya sendiri yang gemeretak menahan takut. Lalu, srek, srek. Bima menahan napas. Matanya terbelalak menatap pohon beringin di depannya. Ujung-ujung ranting pohon itu bergoyang pelan, mengayun ke kiri dan ke kanan. Berirama. Logika Bima berusaha mencari pembenaran. Itu angin, cuma angin, tapi dia tahu betul. Jendela apartemen itu sudah dia paku mati dari siang tadi. Pintu depan terkunci rapat. Nggak ada kipas angin. Nggak ada AC. Nggak ada celah udara sebesar jarum pun di ruangan tertutup itu. Lalu, apa yang menggerakkan dahan itu? Bulu kuduk di leher Bima berdiri semua. Udara di sekitarnya mendadak turun drastis, membeku. Bersamaan dengan goyangan dahan itu, hidung Bima menangkap sebuah aroma yang sangat tajam. Bukan cuma bau amis darah berkarat kayak semalam. Kali ini, baunya bercampur dengan aroma wangi bunga sepatu yang sangat menyengat. Wangi yang aneh. Wangi yang biasanya kalian cium di area pemakaman tua saat tengah malam. Dan di tengah keheningan yang mencekik itu, suaranya datang lagi. Oek, oek. Suara tangisan bayi. Tapi kali ini nggak pelan. Suaranya bergema di dinding-dinding kosong apartemen, mengiris telinga. Bima menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangan, matanya terpejam kuat. Jangan didengerin, jangan didengerin, bisiknya panik. Tapi suara itu malah berubah. Tangisan itu mereda, perlahan berganti menjadi suara tawa. Tawa yang sangat melengking tetes, tapi tertahan. Hihihi, gluk, gluk, hihihi. Suaranya persis seperti anak kecil yang sedang tertawa kegirangan, tapi tenggorokannya tersedak air yang sangat banyak. Tawa yang kehabisan napas. Tawa dari orang yang sedang tenggelam. Bima membuka matanya pelan-pelan. Dia memberanikan diri. Kebingungan mulai mengalahkan ketakutannya.
Suara itu asalnya dari mana? Dia memiringkan kepalanya. Apakah dari balik rimbunnya daun beringin gelap itu? Atau Bima menunduk. Dia menempelkan telinganya sedikit lebih dekat ke lantai kayu. Tawanya makin keras. Gluk, gluk, hihihi. Suara itu datang dari bawah lantai. Tepat di bawah tempat akar-akar beringin itu menembus masuk. Sesuatu sedang merangkak di bawah sana. Sesuatu sedang menunggu. Aus, srek. Satu helai daun jatuh melayang dari dahan beringin mendarat tepat di depan lutut Bima. Kondisi ruangan yang gelap gulita cuma diterangi cahaya bulan dari kaca jendela. Bima mengulurkan tangannya yang gemetar. Dia berniat menyingkirkan daun gugur itu. Tapi saat ujung jari Bima menyentuh benda itu, rasanya salah. Nggak ada tulang daun. Nggak kering. Teksturnya kasar, tipis, basah, dan luar biasa dingin. Mirip seperti menyentuh rumput laut yang diangkat dari air es. Napas Bima tercekat di tenggorokan. Dengan panik, dia merogoh sakunya, mengeluarkan HP, dan menyalakan flashlight. Dia menyorotkan cahaya putih terang itu tepat ke telapak tangannya. Mata Bima melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Mulutnya terbuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Yang jatuh dari pohon beringin itu bukan daun. Itu adalah segumpal rambut manusia berwarna hitam legam, melingkar berantakan, basah kuyup oleh cairan merah kental, dan di ujungnya masih menempel sepotong kulit kepala seukuran koin yang sobek dengan kasar. Coba kalian bayangin. Kalian lagi pegang gumpalan rambut basah yang masih nempel sama kulit kepala berdarah. Apa yang bakal kalian lakuin? Pasti lari kan? Nggak usah bohong, aku juga pasti lari. Logika manusia normal pasti nyuruh kita kabur sejauh mungkin. Tapi Bima melempar gumpalan itu ke sudut ruangan. Tangannya gemetar hebat, napasnya ngos-ngosan kayak orang asma. Di kepalanya cuman ada satu bayangan. Wajah anaknya besok pagi menangis ketakutan dengan jari terpotong. Bodoh amat, bodoh amat. Gua butuh duitnya. Racaunya seperti orang kesetanan. Waktu di layar HP menunjukkan pukul 23.55. 5 menit lagi menuju tengah malam. Bima berjalan gontai, setengah menyeret kakinya menuju kamar mandi apartemen yang sempit itu. Lampunya sengaja nggak dia nyalakan. Gelap gulita. Hanya ada sebatang lilin kecil dan satu batang dupa, hio, yang menyala redup di atas wastafel retak. Cahayanya cuma cukup buat bikin bayangan-bayangan aneh di dinding keramik yang kusam. Di dalam bathtub yang menguning itu sudah ada air yang dia siapkan sedari sore. Permukaannya tertutup rapat oleh taburan kembang 7 rupa. Aroma melati yang wangi bercampur dengan bau nyesek dari bunga sepatu merah yang diremas hancur. Baunya persis kayak kamar mayat yang baru dimandikan. Bikin mual. Ini adalah syarat terakhir. Syarat paling fatal. X1. Aturannya di web itu cuma 2, tapi sangat mutlak. 1. Berendam tepat jam 12 malam, dan baru boleh keluar saat dupa habis. 2. Apapun yang terjadi, apapun yang menyentuhmu, apapun yang memanggil namamu, jangan pernah buka mata, dan jangan pernah menjawab. Bima menelan ludah kasar. Dia meloloskan pakaian lusuhnya, lalu masuk perlahan ke dalam air. Brrrr. Airnya sedingin air es. Merasuk langsung, menusuk ke sumsum tulang. Bima melipat kakinya, duduk memeluk lutut di dalam air yang dipenuhi kelopak bunga merah itu. Dia memejamkan mata rapat-rapat, mengunci kelopaknya kuat-kuat. 1 menit pertama. Hening. Cuman ada suara tetesan air dari keran yang bocor. Tik, tik, tik. 5 menit berlalu. Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok drastis. Udara di dalam kamar mandi ukuran 2 kali 2 meter itu terasa sangat padat dan berat. Bima mulai kesulitan bernapas. Dadanya sesak, seolah ada yang menyedot oksigen dari ruangan itu. Lalu, perasaan itu datang.
Kalian tahu kan rasanya kalau lagi ditatap lekat-lekat sama seseorang dari jarak dekat? Kerasa ada tekanan di wajah kalian, kan? Nah, Bima merasakan itu. Di tengah kegelapan, di balik kelopak matanya yang terpejam, dia tahu persis. Dia nggak sendirian lagi di kamar mandi ini. Ada sesuatu yang sedang berdiri merunduk di depannya, menatapnya lekat-lekat dari jarak beberapa sentimeter saja. Bima menggigit bibir bawahnya kuat-kuat sampai berdarah. Rasa asin darah memenuhi mulutnya. Tahan, Bim, tahan. Dupa bentar lagi habis. Lu bakal kaya, Bim. Lu bakal selamat dari utang. Batinnya menjerit, mencoba mempertahankan sisa kewarasannya. Lalu, biar, celup. Jantung Bima nyaris copot dari rongga dadanya. Ada suara air beriak. Tepat di ujung bathtub, tempat telapak kakinya berada. Airnya bergerak-gerak liar. Ada sesuatu yang baru saja memanjat masuk ke dalam bak mandi bersamanya. Siapa? Apa yang lagi ngaduk air di dalam sini? Bima membatin panik. Keringat dinginnya bercampur dengan air bak. Dia bisa merasakan kelopak-kelopak bunga sepatu yang mengambang menyentuh kulit betisnya. Tapi, tunggu. Di antara kelopak bunga yang lembut itu, ada tekstur lain. Sesuatu yang sangat dingin, berlendir, dan kasar. Sesuatu itu bergesekan pelan dengan betis Bima di bawah air. Merayap naik. Srek! Srek! Tubuh Bima kaku-kaku seperti mayat tetanus. Dia ingin menjerit, tapi suaranya tersangkut dan mati di tenggorokan. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam pekat berkelebat cepat melintasi pandangannya yang tertutup. Walaupun matanya merem, dia bisa merasakan siluet tebal itu memotong cahaya redup lilin sejenak. Gelap, lalu terang lagi. Bersamaan dengan itu, bau amis datang lagi. Bau darah busuk bercampur lumpur selokan hitam menyengat hebat tepat di depan lubang hidungnya. Hawa dingin yang luar biasa membelai tengkuknya. Ada yang sedang menghembuskan napas pelan, sangat pelan, di kulit lehernya. Ha! Bima menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras turun, bercampur dengan air kembang. Tolong! Cepatlah habis dupanya. Tuhan tolong. Dia mulai merapal doa yang sudah puluhan tahun gak pernah dia ucapkan. Namun, teror itu baru saja dimulai. Sebuah tangan mendarat di bahu telanjang Bima. Bukan tangan manusia dewasa. Ukurannya sangat kecil, seperti tangan bayi. Tapi tangan itu basah kuyup, lengket oleh cairan tebal yang dingin. Tangan kecil itu perlahan merayap turun. Dari bahu, menyusuri lekuk tulang punggung Bima ke arah pinggang. Sret, sret. Setiap sentuhannya meninggalkan rasa perih yang panas luar biasa. Seolah ada kuku-kuku kecil, setajam silet berkarat yang menggores dan merobek kulit punggungnya pelan-pelan. Menguliti punggungnya hidup-hidup. Bima tersentak hebat, menahan rintihan sakit yang memaksa keluar dari tenggorokannya. Di saat kesadarannya nyaris putus, karena perpaduan rasa takut dan sakit yang gila-gilaan, sebuah wajah yang meneteskan cairan berlendir menempel tepat di telinga kirinya. Sangat dekat, basah, dan amis. Suara tetes seperti anak kecil yang tenggelam itu berbisik, memecah keheningan malam yang mencekam. "Bapak, kok diem aja? Buka mata dong, Pak. Lihat adek di sini." Akal sehat Bima hancur seketika. Pertahanan mental yang dia bangun dengan kesombongannya runtuh tak tersisa. Insting murni manusia untuk melihat ancaman mengambil alih segalanya. Dalam satu tarikan napas yang penuh dengan kepanikan luar biasa, kelopak mata Bima bergetar, dan dia, tanpa sadar, melanggar pantangan terbesar malam itu. Bima membuka matanya lebar-lebar. Pernah nggak sih kalian dengar kalimat ini? Terkadang rasa penasaran itu jauh lebih mematikan daripada senjata tajam. Saat kelopak mata Bima terbuka, nggak ada monster bertaring. Nggak ada hantu bermuka hancur yang melotot di depannya. Tapi apa yang dia rasakan saat itu jauh lebih mengerikan. Lilin kecil di atas wastafel tiba-tiba padam. Mati total.
Ruangan itu langsung ditelan kegelapan pekat. Tapi anehnya, mata Bima perlahan bisa beradaptasi karena ada pendaran cahaya merah redup, sangat redup, yang memantul dari permukaan air di dalam bathtub. Bima menunduk, jantungnya seakan berhenti berdetak. Air kembang 7 rupa yang tadinya bening, kini berubah wujud. Cairan itu menebal, mengental, dan berwarna merah kehitaman. Teksturnya persis seperti lumpur hidup di rawa-rawa. Dan di atas permukaan lumpur berdarah itu mengambang sebuah gumpalan asap hitam yang sangat pekat. Asap itu nggak menyebar ke udara, melainkan menggeliat pelan seolah-olah ia memiliki nyawa. Dan bau bunga sepatu busuk itu, ya Tuhan, baunya tumpah ruah memenuhi paru-paru Bima. Bikin dia langsung muntah air di tempat. Gluk, gluk, hihihi. Suara tawa tersedak air itu kini terdengar dari dalam gumpalan asap hitam tersebut. Asap itu perlahan menyusut, memadat, lalu bergerak merayap di atas permukaan air lumpur. Mendekati dada Bima. Tiba-tiba rasa perih luar biasa menyengat seluruh tubuh Bima. Dia menjerit, jeritan tertahan yang serak. Di balik kegelapan air lumpur itu, puluhan, mungkin ratusan, jari-jari kecil tak kasat mata sedang mencabik-cabik kulitnya. Meninggalkan jejak luka cakar berbentuk telapak tangan bayi yang berlumuran lumpur merah. Bima panik luar biasa. Insting bertahannya meledak. Dia memberontak hebat, menendang air berdarah itu, dan melompat keluar dari bathtub. Bruk! Tubuhnya yang telanjang dan basah kuyup menghantam lantai keramik kamar mandi. Dia merangkak, menggesot dengan sisa tenaga, meninggalkan jejak darah di lantai, lalu mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka. Bima terjerembab ke lantai ruang tamu. Napasnya putus-putus. Keringat dingin dan darah bercampur jadi satu. Tolong, tolong! Rintihnya pelan. Matanya nanar menatap ke arah pintu utama apartemen. Dia harus keluar. Dia harus kabur dari tempat gila ini. Tapi saat dia mengangkat kepala, pemandangan di depannya membuat sisa kewarasan Bima hancur berkeping-keping. Pohon beringin kecil di dalam pot itu sudah nggak ada. Sebagai gantinya, seluruh dinding ruang tamu, dari lantai sampai ke langit-langit, sudah tertutup rapat oleh anyaman akar raksasa berwarna merah gelap. Akar-akar itu berdenyut pelan, seolah sedang memompa darah. Ujung-ujungnya menancap kuat ke pintu utama, menguncinya mati. Ruang tamu itu kini lebih mirip seperti isi dalam perut monster raksasa. Di detik itulah, otak Bima akhirnya menyambungkan semua kepingan teka-teki. Sebuah kilas balik menghantam kepalanya. Tweet di Deep Web. Akun anonim yang memberikan instruksi dengan sangat detail. Jaminan kekayaan instan. Beringin. Kembang 7 rupa. Ruangan tertutup. Bima tertawa getir. Tawa orang putus asa yang menyadari kebodohannya sendiri. Gue dijebak. Bisiknya dengan bibir bergetar. Air mata penyesalan mengalir deras. Gue bukan majikannya. Instruksi itu bukan ritual untuk memanggil entitas penarik rezeki. Itu adalah resep. Resep masakan. Dukun anonim di internet itu sengaja mencari mangsa. Orang-orang bodoh, serakah, dan putus asa seperti Bima untuk dijadikan tumbal sukarela. Menjebak mereka di ruangan tertutup, menyuruh mereka menanam beringin sebagai sarang, dan menyuruh mereka merendam diri dalam air kembang sebagai bumbu marinasi. Bima sedang memberi makan peliharaan sang dukun. Seekor bebainan, iblis Bali purba yang tercipta dari janin-janin mati, yang haus akan darah dan penderitaan manusia. Dan Bima adalah hidangan utamanya malam ini. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air dari arah belakang. Bima menoleh pelan. Dari ambang pintu kamar mandi, air lumpur kemerahan itu mengalir deras membanjiri lantai ruang tamu. Dan di atas genangan air itu, gumpalan asap hitam pekat tadi meluncur cepat ke arah Bima. Baunya makin menusuk.
Suara tangisan bayi dan tawa tersedak itu kini bersahut-sahutan, menggema memantul di antara dinding-dinding akar berdarah. Akar-akar di dinding mulai menggeliat liar, merayap turun ke lantai seperti ribuan ular kelaparan yang mencium bau mangsa. Pintu utama terkunci rapat oleh akar. Jendela satu-satunya yang tersisa hanyalah pintu kaca yang menuju ke balkon. Lantai 13. Bima terpojok. Asap hitam itu kini menjulang tinggi di depannya, perlahan membentuk siluet tak beraturan yang meneteskan lumpur merah kental. Hawa dingin dari entitas itu membuat napas Bima membeku menjadi uap. "Gua nggak akan mati konyol buat ngasih makan setan," desis Bima. Matanya menatap liar. Di antara mati dicabik-cabik iblis dan mati hancur menghantam aspal, logikanya memilih yang kedua. Setidaknya, jiwanya mungkin nggak akan ikut dimakan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Bima bangkit berdiri. Dia berlari kencang ke arah pintu kaca balkon, mengabaikan akar-akar tajam yang mulai menggores telapak kakinya. Dia melompat, menabrakkan bahunya dengan kekuatan penuh ke arah pintu kaca tebal itu. Prang! Kaca pecah berhamburan. Udara malam yang dingin langsung menampar wajah Bima. Tanpa ragu sedetik pun, Bima melemparkan tubuhnya melewati pagar balkon. Terjun bebas ke dalam kegelapan malam menuju aspal parkiran di lantai dasar. Angin menderu kencang di telinganya. Ada sensasi lega yang aneh merasuk di dadanya saat dia melayang jatuh. Akhirnya, selesai juga. Tapi, tepat saat tubuhnya meluncur turun melewati lantai 12, srekekeke, sebuah sulur akar berwarna merah pekat berlumuran lumpur melesat keluar dari pecahan kaca balkon. Bergerak secepat kilat, mencengkeram erat pergelangan kaki kiri Bima di udara. Bima tergantung terbalik di luar gedung lantai 12. Angin berhembus kencang. Dan dari atas sana, dari ujung sulur akar itu, suara tawa bayi yang tersedak air kembali terdengar. Memanggilnya pulang. Pernahkah kalian membayangkan rasanya melayang di udara, dengan pergelangan kaki dicengkeram oleh sesuatu yang bukan manusia? Angin malam bergemuruh hebat di telinga Bima. Di bawahnya, aspal parkiran seolah memanggil-manggil. Tapi akar merah berlumuran lumpur itu menahan kakinya di udara. Menggantungnya terbalik seperti daging potong di pasar. Dari atas balkon lantai 13, bayangan asap hitam pekat itu menatapnya. Bima bisa mendengar tawa ganjil itu lagi. Gluk, gluk, hi hi hi. Suara itu seakan mengejek usahanya untuk lari. Akar itu mulai menarik Bima naik. Sedikit demi sedikit, mengembalikannya ke dalam mulut neraka. Bima memejamkan mata. Udara terasa membeku. "Gue nggak mau mati di sana," batinnya berteriak. Dengan sisa keputusasaan yang gila, Bima mengayunkan tubuhnya sekuat tenaga ke arah dinding gedung. Menolak ditarik masuk. Ayunan itu membuat akar tebal yang tergesek, pecahan kaca jendela perlahan robek. Ceras! Akar itu putus. Tubuh Bima kembali meluncur deras ke bawah. Gravitasi menariknya tanpa ampun. Bima menutup mata, pasrah. Namun, bukannya menghantam aspal lantai dasar, braka! Tubuhnya menghantam keras pagar beton balkon lantai 12 yang menonjol. Bunyi tulang yang remuk terdengar mengerikan, mengalahkan suara angin malam. Rasa sakit yang luar biasa meledak dari pinggang ke bawah. Pandangan Bima memutih, lalu semuanya menjadi gelap total. Berapa harga sebuah ketenangan? Buat sebagian orang mungkin miliaran rupiah. Buat Bima, harganya adalah sepasang kakinya. 6 bulan berlalu sejak malam gila di apartemen kosong itu. Bima duduk di atas kursi roda yang bannya sudah botak. Pandangannya menerawang keluar jendela berjeruji besi. Ini bukan rumah mewahnya dulu. Ini adalah panti jompo kumuh di pinggiran kota yang bau pesing dan obat gosok. Dia kehilangan semuanya.
Benar-benar semuanya. Perusahaannya bangkrut total. Hartanya disita bank sampai ke akar-akarnya. Istrinya membawa anak mereka pergi jauh. Ai meninggalkannya dengan tumpukan surat cerai. Dan kakinya hancur lebur menghantam beton, menyisakan kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Kalau dipikir pakai logika manusia normal, Bima sedang menjalani hidup di dasar neraka. Tapi anehnya, sore ini, melihat sinar matahari jingga yang masuk dari celah jendela, Bima tersenyum tipis. Tangannya yang kurus mengusap lututnya yang mati rasa. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Bima bisa tidur nyenyak. Nggak ada lagi dering telepon tengah malam dari debt collector. Nggak ada lagi keringat dingin memikirkan saham. Nggak ada lagi ambisi serakah yang menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Dia miskin, dia cacat, dia dibuang. Tapi dia merasa lega. Sangat lega. Rasa sakit dari kehilangan kakinya telah menamparnya kembali pada realita. Keserakahan hampir saja membuatnya menjual jiwa dan nyawanya ke iblis bebainan. Menjadi tumbal dari ritual bodoh mandi kembang tengah malam demi kekayaan instan. Sepasang kaki, gumam Bima pelan, suaranya parau namun damai. Sepasang kaki buat nebus jiwa gue yang hampir busuk, murah. Itu harga yang murah. Healing itu nggak melulu soal kembali kaya dan bahagia bersama keluarga. Terkadang, healing yang paling sejati adalah rasa sakit yang memaksa kita mengerti bahwa menjadi manusia biasa tanpa apa-apa jauh lebih berharga daripada menjadi budak setan dengan tumpukan emas. Ceklek. Pintu kamar panti jompo yang terbuat dari triplek lapuk itu terbuka pelan. Suster Ningsih, perawat parubaya yang baik hati, masuk sambil tersenyum. "Sore, Pak Bima. Gimana perasaannya hari ini?" Sapanya ramah. "Lebih baik, Sus. Jauh lebih baik," jawab Bima, membalas senyumnya. "Syukurlah. Oh ya, ini ada yang donasi tanaman hias buat panti. Saya taruh satu di meja Bapak ya, biar kamarnya kelihatan lebih hidup. Biar seger lihat yang ijo-ijo," kata Suster Ningsih sambil meletakkan sebuah pot tanah liat kecil di atas meja nakas, tepat di sebelah tempat tidur Bima. Bima mengangguk bersyukur. "Makasih banyak, Sus. Repot-repot." "Sama-sama, Pak. Saya tinggal dulu ya. Mau jadwalin obat buat kamar sebelah." Suster Ningsih keluar, menutup pintu rapat-rapat. Kamar itu kembali hening. Hanya ada suara jarum jam dinding yang berdetak monoton. Tik, tik, tik. Bima memutar kursi rodanya, mendekat ke arah meja nakas untuk melihat tanaman hias barunya. Daunnya kecil-kecil, terlihat biasa saja. Tapi, entah kenapa, udara di dalam kamar sempit itu tiba-tiba berubah. Suhu ruangan anjlok secara tidak wajar. Hawa dingin yang lembab merayap dari lantai merembes masuk ke pori-pori kulit Bima. Bulu kuduk di lehernya kontan berdiri. Jantungnya yang sudah lama tenang, tiba-tiba berdegup kencang. Dok, dok, dok. Ada yang salah. Hening yang sangat familiar. Hidung Bima tiba-tiba menangkap sebuah aroma. Perlahan, tapi pasti menyebar memenuhi udara kamar yang sumpek. Bukan bau obat gosok, bukan bau pesing. Itu adalah wangi bunga sepatu yang sangat tajam, bercampur dengan bau amis darah yang berkarat. Napas Bima tercekat. Tangannya gemetar hebat saat mencengkeram pegangan kursi roda. Matanya terpaku pada pot tanah liat kecil di depannya. Di permukaan tanah pot itu, tanahnya terlihat gembur, bergerak-gerak pelan. Sesuatu sedang berusaha menerobos naik dari dalam sana. Bima mencondongkan wajahnya, menahan napas yang nyaris putus. Dari balik butiran tanah yang lembab, mencuat sebuah benda basah. Bukan tunas hijau, bukan batang tanaman. Itu adalah sehelai rambut panjang berwarna hitam legam, berkilau karena lendir yang lengket. Lalu, dari lubang kecil, pembuangan air di dasar pot itu
menetes setitik cairan kental berwarna merah gelap. Tes. Jatuh tepat di atas meja kayu. Dan dari bawah genangan kecil cairan merah itu, terdengar bisikan yang sangat pelan. Suara tawa anak kecil yang tersedak air. Gluk, gluk, hihihi. Bapak, kita ketemu lagi. Mata Bima terbelalak ngeri. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Logikanya hancur berantakan untuk kedua kalinya. Sampai di sini, coba kalian pikir baik-baik dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, Wenabi Keng Yodeng nyawa dengan iblis bisa dibayar lunas cuma dengan sepasang kaki? Ataukah sebenarnya, begitu kalian mengundang mereka masuk, ritual itu tidak akan pernah selesai sampai mereka mendapatkan seluruh jiwa kalian?